menjadi seorang pendongeng itu apakah bisa menjadikan sebagai nafkah mata pencarian? Insya Allah bisa. Halo, apa kabar sahabat Suara Sidoarjo? Bincang Sidoarjo kali ini istimewa luar biasa dengan narasumber bintang tamu yang tentunya Anda pasti tidak asing lagi. Karena apa? Karena setiap minggunya hadir tidak hanya secara audio tapi secara visual. Beliau adalah bisa dikatakan sosok yang sangat dekat dengan anak-anak dan juga seringkali memberikan cerita-cerita pada anak-anak. Siapakah? Siaposka Doski? Nah, ini dia Kak Haris, pendongeng kita. Iya. Baik, untuk Bincang Sidoarjo kali ini bintang tamunya adalah Kak Haris yang kita kenal sebagai seorang pendongeng yang hype gitu ya. Sudah terkenal tidak hanya di Sidoarjo tapi juga di berbagai daerah di wilayah Jawa Timur, bahkan juga nasional. Pernah diundang oleh stasiun TV swasta di Jakarta dan beliau ini memang boleh dibilang luar biasa. Langsung saja tanpa berpanjang kali lebar, karena kalau panjang kali lebar sama dengan luas, kita jumpai sekarang Kak Haris dalam Bincang Sidoarjo. Halo, apa kabar Kak Haris? Alhamdulillah luar biasa Kak Panji. Sehat ya? Iya. Terus kabar saya di mana? Baik, ya Kak Haris, Ya. kalau bicara tentang dongeng, Kak Haris kan memang dikenal sebagai seorang pendongeng ya. Iya. Boleh diceritakan nggak awal-awal dulunya sehingga tertarik menjadi seorang pendongeng, apa sih yang mendasari Kak Haris? Ya. Ini mau diceritain panjang atau pendek sekali? Kalau panjang kita buat ini ya, season-season gitu ya, ala-ala FTV ya. Iya. Nah, awal mulanya saya mendongeng itu Aji Mumpung. Kenapa kok Aji Mumpung? Ya kebetulan pada saat itu pada masa-masa kuliah saya mempelajari dunia dongeng itu kan saya jurusan dari bahasa dan seni. Disitulah. Kuliah di mana waktu itu? Waktu itu saya kuliah di UNESA. Oh di UNESA, Ya. Surabaya. Pada saat itu saya mempelajari bagaimana sih seni-seni dalam teater, seni-seni dalam mendongeng. Nah, saya pelajari di situ. Nah, akhirnya pada saat saya lulus dari kuliah, saya mencoba untuk bekerja di salah satu sekolah swasta yang ada di Surabaya. Jadi apa waktu itu? Jadi guru. Oh jadi guru. Iya. Tidak banyak yang tahu kalau Kak Haris dulu adalah seorang guru. Nah, disitulah saya baru menemukan sosok pribadi diri saya. Disitulah saya ketemu dengan para pendongeng yang lebih senior. Dan pernah juga tayang di televisi-televisi pemerintah juga, ada di TVRI, ada juga di TV-TV swasta juga pernah. Nah, disitulah saya berguru pada beliaunya, saya diajak. Ya awal mulanya nggak disuruh mendongeng, awal mulanya ya saya disuruh membawakan yaitu salah satu tas koper. Istilahnya apa ya? Kalau wayang itu cantrik gitu ya? Iya. benar. Nah, disitulah saya suruh bawa tas kopernya. Di situ ada semacam atribut-atribut dongeng seperti boneka, kostum, apalah semuanya itu. Terus akhirnya saya melihat beliaunya untuk tampil-tampil dalam suasana event-event. Akhirnya di situ saya belajar banyak tentang mendongeng. Nah, suatu saat saya sering untuk diajak. Akhirnya suatu saat itu saya disuruh tampil sendirian. Nah, mungkin awal kali tampil ya saya sendiri juga masih ragu-ragu, masih bingung, masih nervous demam, begitu ya? Masih demam gitu. Tahun berapa itu Kak Haris?
Itu sekitar tahun 2005, 2006-an. Kurang lebih 15 tahun yang lalu ya. Iya, betul. Nah, disitulah saya disuruh untuk tampil dan akhirnya sudah tampil pun saya sudah nervous. Hanya saya didorong terus, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Nah, Dan itu adalah pertama kali Kak Aris dongeng di depan publik iya, di tahun 2015-2016. iya. Pada waktu itu yang menjadi audiensnya siapa? Apakah langsung anak-anak atau Langsung anak-anak. Langsung anak-anak. Langsung anak-anak. Dan pada saat itulah si pendongeng itu tadi, itu juga sebagai apa ya, pemilik sekolah. Nah, pendongeng itu juga pemilik sekolah. Akhirnya saya itu, dan beliaunya itu di belakang layar. Saya didorong untuk maju. Kamu pasti bisa. Dan akhirnya saya coba, ya mungkin agak nervous dan mereka tetap memberikan semangat. Dan pada akhirnya sering saya diberikan kesempatan untuk tampil, dan akhirnya sudah banyak event sudah saya pegang, dan akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Tetap saya komunikasi dengan beliaunya, dan gak lama kemudian beliaunya almarhum. Jadi itu awal dari terjunnya Kak Aris menjadi seorang pendongeng. Betul. Atas dasar istilahnya dorongan dari seorang pendongeng senior. Ya. Boleh disebut namanya siapa, Kak Aris? Pak Ismadi Reddy. Pak Ismadi Reddy. Atau yang diidentik dengan Pak Kumis. Oh, Pak Kumis. Iya. Luar biasa. Kalau mungkin di antara sahabat-sahabat pernah mendengar atau melihat sosok Pak Kumis yang sekarang sudah almarhum, mungkin ini yang menjadi inspirasi dari Kak Aris ketika dia akhirnya terjun sebagai pendongeng. Jadi waktu itu boleh dibilang profesi sebagai gurunya dilepas, kemudian iya. total menjadi seorang pendongeng. Soalnya apa? Banyak sekali tawaran-tawaran event-event yang harus saya pegang di situ. Baik. Mengenai pendongeng itu sendiri, Ya. itu apakah, kan selama ini Kak Aris dikenal sebagai duet begitu ya? Kak Aris, di mana ada Kak Aris, di situ ada Ais. Nah, ya. Nah, kebetulan Ais sekarang lagi Masih tidur. Sementara Kak Aris yang saya undang. Takutnya nanti rewel kalau diundang pas siang-siang begini. Ya, Karena kebetulan kita syutingnya pas siang hari. Itu langsung terkonsep duet sama Ais atau Kak Aris waktu itu solo? Pada saat itu saya solo. Terus saya sering ada event-event di luar kota. Pada saat itu saya berada di Bandung. Nah, sosok Ais inilah saya temukan di Bandung. Pada saat itu Ais itu sedang terlantar. Kasihan sekali ya. Nah, disitulah saya melihat, wah, kok unik, kok lucu. Nah, baru saat itulah saya berusaha untuk mengambil si Ais dan saya adopsi. Terus akhirnya sampai sekarang ini saya menjadi saudara dengan si Ais. Saudara yang sama-sama gigih dalam mencari nafkah ini. Baik, Kak Aris, kalau boleh dibilang profesi pendongeng itu kan mungkin nggak banyak orang yang terjun di sana begitu ya. Kalau kita lihat di wilayah Sidoarjo saja itu ada beberapa orang, karena mungkin orang berpikirnya bahwasanya menjadi seorang pendongeng itu apakah bisa menjadikan sebuah pegangan atau sebagai nafkah mata pencarian, Kak Aris? Ya, untuk pendongeng sendiri kalau kita mau berusaha, yakin pada diri sendiri, insya Allah bisa. Karena apa? Dengan keyakinan, dengan dorongan, suatu semangat, pasti kita itu akan membuahkan hasil. Nah, saya sendiri nggak berkepikiran kalau saya itu sebagai pendongeng di sini. Nah, dengan dorongnya tadi itulah, akhirnya saya sekarang menjadi pendongeng dan akhirnya pencaharian saya adalah suatu dongeng tadi. Jadi memang dulu awal mulanya cita-citanya apa, Kak Aris? Awal mulanya ya saya pinginnya ya sudah biasa-biasa aja, pokoknya kalau kuliah saya kan di jurusan bahasa dan seni ya, di UNESA apalagi dunia pendidikan. Awal mulanya ya mungkin guru, ujung-ujungnya lulus dari UNESA jadi guru. Nah, hanya benar jadi guru, ternyata kok guru kok nggak sampai lama, akhirnya harus berhenti ya, akhirnya ya dongeng ini sampai nggak kepikiran. Iya, tapi di sisi lain kalau kita bicara soal dongeng itu kan ya mungkin hampir sama dengan profesi guru ya, karena kita kan juga
memberikan edukasi kepada anak-anak begitu ya Kak Aris ya. Benar. Baik, kurang lebih selama 2015 sampai sekarang kurang lebih antara 5-6 tahun Iya, di profesi sebagai pendongeng. Pertanyaannya sekarang adalah dalam 1 bulan itu biasanya berapa kali tampil Kak Aris? Saya itu kalau tampil ini di luar pandemi ya. Soalnya kan kalau pandemi ini kan event-event kan sudah mulai dikurangi ya. Habis kan dikurangi. Nah, sebelum pandemi itu kurang lebih dalam sehari 3 sampai 5. 3 sampai 5 kali per bulan. Iya. Dan satu hari. 3 sampai 5. Luar biasa. 3 sampai 5 kali dalam 1 hari. Sehari. Anda bisa bayangkan ya kalau itu satu kali tampil ya nilainya satu. Jangan dilanjutkan capeknya ini. Tapi nggak apa-apa. Sangat senang sekali. Jadi profesi pendongeng itu kalau ada yang mengatakan tidak menjanjikan, Anda mungkin perlu tanya dan melihat lebih jauh dengan sosok Kak Aris karena luar biasa dan itu menjanjikan, dan alhamdulillah beliau juga kurang lebih 5 tahun ini akhirnya bisa segala hal sudah kebeli gitu ya Kak Aris ya, mulai dari rumah, mobil, belum. Ini belum pesawat. Belum pesawat ya, luar biasa. Cita-citanya mau beli pesawat malahan ya. Jadi kalau ada show ke luar kota atau luar provinsi gitu cepat. Iya, nggak perlu capek-capek, harus beli tiket dulu. Baik, Kak Aris, tantangannya menjadi seorang pendongeng itu apa sih? Kalau orang ingin belajar jadi dongeng, apakah harus bisa dikatakan harus punya pemahaman mengenai cerita-cerita anak, kemudian harus pintar ngomong atau bagaimana Kak Aris? Ya, untuk sebelum kita mendongeng itu, kita yang terpenting adalah PD. PD, percaya diri Percaya diri dulu. Soalnya apa? Kalau kita percuma kalau kita menguasai konsep yaitu cerita, tapi kalau kita pada saat kita tampil di panggung atau di tempat-tempat umum, kita tuh sudah nggak PD. Nah, kita rugi banget. Ya, yang pertama adalah PD. Barulah kita menguasai yaitu materi-materi dongeng yang kita bawakan. Itu yang terpenting. Biasanya kalau diundang dongeng itu event acara apa? Kita tahu kalau dongeng biasanya kan ulang tahun. Biasanya selain itu apa aja Kak Aris? Ya, untuk masalah event-event itu saya kebanyakan itu ada semacam sponsorship. Terus ada semacam kegiatan-kegiatan yaitu live di salah satu stasiun televisi dan radio juga, atau bahkan taping juga pernah. Justru saya itu event-event ulang tahun itu jarang sekali. Oh, jarang malahan ya. Iya. Sekarang semakin kesini semakin jarang. Iya. Lebih banyak ke ini yang sudah digandeng sponsor, digandeng perusahaan. Terus di stasiun-stasiun televisi dan radio seperti itu. Baik. Kalau untuk wilayah Sidoarjo sih mungkin ya ini kan ya daerahnya Kak Aris begitu ya. Mungkin hampir di semua tempat beliau pernah singgahi. Tapi untuk yang di Indonesia paling jauh kemana ini Kak Aris? Kalau ya waktu kegiatan dongeng ini? Kalau jauh ya hampir semua pernah sih. Di Kalimantan pernah juga. Kalimantan luar biasa. Itu ya di Jakarta, di Bandung tadi menemukan si Ais, sosok Ais itu, terus di Jogja, bahkan di luar-luar pulau itu. Yang belum ini Sulawesi. Ya. Ya, mudah-mudahan ke depan nyampe ke Sulawesi Kak Aris ya. Benar. Keluar negeri pernah? Masih belum. Ya, siapa tahu habis ini juga nanti tawaran job di luar negeri juga banyak gitu ya. Karena luar pulau sudah, tinggal Pulau Sulawesi dan luar negeri yang belum ini yang ya. Tapi kalau boleh dibilang untuk profesi dongeng itu menurut Kak Aris memang menjanjikan sebagai mata pencarian ya? Ya, kita udah terlanjur untuk menekuni di dunia dongeng, mau nggak mau, suka nggak suka harus benar-benar kita eksiskan di dunia dongeng itu tadi. Apalagi dunia dongeng ini adalah dunia hiburan buat anak-anak. Apalagi sekarang kan masa-masa sekarang itu dunia anak itu sangat minim sekali dan banyak sekali pengaruh-pengaruh di sini. Makanya kita mencoba untuk memberantas apa yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya yang tidak semestinya. Soalnya apa? Contoh, salah satunya gadget.
Nah, ini anak mulai kecil sudah dipegangi oleh gadget. Ini harus kita perangi di sini. Nah, sehingga dongeng ini jarang sekali yaitu ditularkan kepada anak-anak, khususnya orang tua. Makanya dengan dunia dongeng ini, saya pribadi untuk menekankan kepada orang tua sendiri supaya nantinya itu ayo gitu. Orang tua itu punya tanggung jawab pada anak dengan cara mendongeng. Kasihan anak-anak, jangan anak-anak dikasih yaitu permainan-permainan yang bukan semestinya buat anak gitu. Apalagi dunia dongeng ini adalah dunia insting, adalah dari hati orang tua dan anak. Supaya nantinya itu ada semacam kesinambungan, bahasa kalbunya mereka itu berkesinambungan. Lebih dekat dengan orang tua masing-masing gitu ya. Baik. Dalam kurun waktu 5 tahun ini, 5-6 tahun ketika sudah boleh dibilang terjun total sebagai seorang pendongeng, ada pengalaman suka dukanya apa ini Kak Aris? Ya, kalau kita berkaca pada suka dan dukanya, ini sukanya apa dukanya dulu ini? Boleh. Ya, kalau dukanya pernah sih show di luar kota itu. Nah, pada saat itu pada saat mau tampil, nggak taunya si partner, istilahnya saudara, partner dongeng, ya, Ais itu ditarik-tarik. Oh. Ditarik-tarik bahkan sampai akhirnya bajunya itu lepas semua. Nah itu sehingga mau tampil itu, dan padahal si pihak penyelenggara ini sudah menyuruh untuk ayo kak naik gitu. Padahal di sini udah histeris banget anak-anak itu, pingin apa ya istilahnya itu pingin kepo. Nah apa sih? Nah bagaimana kok bisa ngomong gini? Nah, penasarannya itu sangat tinggi sekali, makanya sehingga banyak sekali ditarik-tarik ini, saya bajunya sampai lepas. Iya sebentar, akhirnya yaitu pihak penyelenggara mengamankan, dan akhirnya saya mencoba untuk merapikan kembali, terus saya bisa naik kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi mudah-mudahan Ais nggak trauma ya. Ini namanya anak-anak kadang-kadang juga gemes gitu ya. Gemes. Yang kedua, selesai tampil, kadang-kadangnya anak-anak itu saya nggak boleh untuk pulang. Di sini aja kak, di sini ceritain lagi. Loh, terus kalau ceritain terus bagaimana yang lainnya gitu kan? Soalnya kan saya mendongeng itu bukan hanya satu dua anak aja, seluruh Nusantara, anak seluruh Nusantara ini ingin saya dongengi semua. Nah kalau mama saya nggak boleh pulang, saya nggak boleh untuk mendongeng yang lain, terus bagaimana dengan nasib anak-anak yang lainnya? Pasti mereka ada kecemburuan sosial di sini. Iya. Jadi bagi-bagi waktu begitu ya. Bagi-bagi waktu. Itu yang dalam dukanya. Kalau sukanya ya bisa keliling ke manapun yang kita inginkan, dan itu pun secara gratis. Ya, jadi istilahnya bekerja sambil liburan. Iya. Dan juga tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Aris, satu hari bisa 3 sampai 4, 5 kali bahkan. Iya. Itu Anda bisa hitung sendiri ya, berapa itu nilai cuannya ya. Nah, 3 sampai 4 itu kadang-kalanya kalau sampai keluar kota itu yang repot sendiri saya. Makanya sehingga saya itu harus lari-lari. Karena harus ini selesai, harus ke sana dan sebagainya begitu ya. Tapi di tengah pandemi COVID-19 ini bagaimana? Apakah untuk aktivitas dongeng juga turun atau bagaimana? Atau masih ada gitu? Alhamdulillah tetap mematuhi dari protokol dari pemerintah sendiri untuk menghindari keramaian-keramaian yang ada, yaitu di beberapa titik yaitu ada di Indonesia. Kita menghargai pemerintah juga itu untuk memutus mata rantai dari penyebaran virus COVID itu sendiri. Nah untuk dongeng sendiri, walaupun dilarang oleh pemerintah, saya tetap menghargai untuk pemerintah sendiri, tapi saya kembalikan lagi ke masyarakat. Masyarakat itu biar anak-anak tidak mana nih Kak Aris, mana bertanya-tanya. Saya tetap memakai yaitu virtual melalui YouTube, melalui Instagram, seperti itu, media-media sosial. Jadi bisa memanfaatkan teknologi yang ada meskipun tidak mendongeng secara langsung, tapi bisa lewat virtual, entah itu di channel YouTube atau juga di Instagram. Baik. Kak Aris, kalau kita lihat pendongeng itu kan masing-masing punya ciri khas. Saya jadi ingat dulu pada waktu tahun 90-an itu ada Kak Arya Enes dengan boneka Susan. Kemudian Kak Aris dengan Ais, dan Kak Seto dengan
Sikomo. Sikomonya. Ya. Nah, itu apakah memang harus ada keharusan bagi pendongeng itu untuk punya style atau ciri khas masing-masing, Kak Aris? Ya, untuk style ciri khas itu seharusnya apa ya, supaya daya tarik ke anak-anak aja, seperti itu. Supaya apa? Apa yang kita sampaikan ke anak-anak itu biar bisa sampai. Kalau kita mau terjun ke dunia anak, kita pelajari dulu apa keinginan anak. Jangan sampai kita mau terjun ke dunia anak, kita masih mementingkan yaitu kita tuh orang dewasa, kan seperti itu. Ya kita harus terjun benar-benar bagaimana anak-anak pengennya apa sih? Oh, semacam tokoh-tokoh. Nah, kita harus memakai kostum seperti tokoh-tokoh yang mereka inginkan. Terus dengan yaitu media-media boneka atau apa yang disukai oleh anak-anak itu sendiri. Iya. Jadi kalau di antara sahabat-sahabat Suara Sidoarjo penasaran dengan sosok Kak Aris dan Ais ketika mendongeng, Anda juga bisa cek ya di channel Suara Sidoarjo channel, karena di situ setiap minggu juga kami akan posting Kak Aris dan Ais dengan berbagai kostum dan juga dengan berbagai tema atau cerita yang diangkat. Ya Kak Aris, di antara banyak cerita itu apa yang jadi favorit anak-anak biasanya? Anak-anak itu kebanyakan itu sukanya itu fabel, cerita-cerita tentang binatang. Oh, binatang. Iya. Nah, karena apa? Anak-anak itu tokoh kita juga memperkenalkan juga ke anak-anak tokohnya si gajah itu bagaimana sih bentuknya. Nah, seperti ini kita tokohnya ini bagaimana sih. Nah, itu suatu apa ya, karakteristik bagaimana untuk anak-anak itu mindsetnya itu tidak seharusnya si singa itu jahat. Nah, kita membawakan fabel itu mungkin kita membawakan singa itu baik hati, suka menolong dengan mungkin ciri khasnya yang sangat apa ya, mengerikan. Nah, mungkin dia punya sisi baiknya apa. Kita mencoba untuk itu. Jangan sampai kita itu mengungkapkan unsur-unsur kepada anak-anak itu si singa itu jahat atau si kancil itu sukanya tuh dari dulu tuh kok mencuri timun aja. Nah, kita mencoba untuk kancil itu orangnya baik hati sekarang atau apa, nah itu. Ya, jadi gambaran dari sosok misalnya binatang yang disampaikan ke anak-anak itu menjadi ini ya, permintaan yang terbanyak ketika waktu mendongeng. Benar. Rata-rata anak-anak umur berapa ketika Kak Aris melakukan dongeng itu? Mulai dari belum sekolah, ada yang PAUD, TK, paling mentok itu ada yang SMP juga. SMP. Kalau SMP itu kita tidak memakai fabel, kita memakai yaitu tokoh-tokoh. Seperti ada cerita-cerita rakyat, maling kundang, keong emas, seperti itu. Bukan keong racun. Kalau keong racun jadinya goyang dong. Baik. Ya sahabat, tentunya kalau Anda ingin ya minat atau ingin tahu banyak lebih jauh mengenai Kak Aris dan Ais dalam hal dongeng, nanti Anda bisa lihat di sini ya. Ini bisa Anda hubungi, bukan di sini. Kalau ini air mineral santri, di sini nanti akan muncul Instagramnya Kak Aris, nanti bisa dilihat aktivitasnya dari Kak Aris juga, begitu ya. Baik, Kak Aris, terakhir pesannya untuk mereka yang mungkin di antara banyak profesi, barangkali ada yang terinspirasi untuk menjadi pendongeng, karena seperti yang disampaikan oleh Kak Aris, jangan menganggap remeh ya, karena dongeng ini juga cuannya juga luar biasa. Apa ini yang disampaikan kepada mereka, Kak Aris? Ya, mungkin yang selama ini sudah bekerja ya nggak apa-apa, tetap tekuni pekerjaan dari orang tua atau bagaimana. Terus ingat, dongeng adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua. Dimana dengan mendongeng itu kita itu bisa mencetak emosional anak. Daya yang apa yang disampaikan oleh anak itu, apa yang diharapkan oleh orang tua itu bisa tersampaikan. Nah, dengan dunia dongeng, anak-anak itu bisa melanjutkan apa-apa yang diinginkan oleh orang tua. Jangan sampai nanti orang tua jarang mendongeng, anak pasti akan kacau. Nah, harapan yang diinginkan oleh orang tua adalah, harapan saya kepada orang tua adalah, ayo selamatkan anak-anak, generasi-generasi penerus. Kita nggak selamanya itu kita itu masih muda, kita nantinya itu akan tua. Dan siapa penerus negeri ini bukan anak-anak. Kalau anak-anak sudah dibekali oleh hal gadget, hal yang tidak
semestinya buat anak-anak, negeri ini akan hancur. Ayo kita selamatkan dengan dunia dongeng, seperti itu. Ya, karena di sisi lain dongeng itu juga ada inspirasi atau ada muatan-muatan positif Ya. yang bisa dijadikan nasihat kita pada anak-anak kita, begitu ya. Baik, Kak Aris, terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih Sukses kembali. juga untuk aktivitas dongengnya. Amin, amin, Dan amin, juga amin. salam untuk Ais ya. Ya, nanti saya sampaikan. Baik, sahabat, demikian Bincang Sidoarjo bersama saya Panjiarto dan juga bintang tamu spesial yaitu Haris, Kak Haris, tapi tanpa Ais karena lagi bubuk siang. Dan untuk mengetahui bagaimana sosok karakter dari Kak Haris dan Ais ketika mendongeng, Anda juga bisa cek di channel YouTube Suara Sidoarjo Channel di Dongeng Sahabat Cilik yang biasanya kami akan upload setiap hari Minggunya. Sampai di sini Bincang Sidoarjo dan kita berpisah untuk ketemu kembali di kesempatan yang akan datang tentunya dengan tamu-tamu yang spesial yang lain. Oke, jangan lupa subscribe. Dadah.